Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami membawakan materi dengan pokok pembahasan sistem peredaran darah. Terima kasih kepada Ibu Ayu yang telah mempersilahkan kami dan memberi kami kepercayaan. Dengan saya Tio Hana, Saya Siva Ataya. Saya Nur Hasana. Saya Fauzulfin. Saya Dan Mulana. Saya Nurgen Duyani. jadi inilah pembahasan materi kami. Check it out! Check it out! Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Darah memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, darah lebih berat dan lebih kental daripada air, berbau khas, dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Yang kedua, warna darah bervariasi. Dan ketiga, volume darah yang beredar dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Komponen penyusun darah yaitu plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Darah dibagi 4 bagian, yaitu 1. Plasma darah. Plasma darah adalah cairan yang berwarna bening kekuningan mengandung 92 air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan darah. 2. Sel darah merah. Sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan pada bagian sentralnya atau binkonkav berdiameter 7,65 meter dan dibungkus oleh membran sel dengan mempermeabilitas yang tinggi. 3. Sel darah putih. Leukosit lebih banyak beraktivitas dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. 4. Keping darah. Trombosit merupakan fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakaryosit yang sangat besar dalam sumsum tulang. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan mengandung 92% air, 7% protein plasma, 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan darah. Ada 3 jenis protein plasma, yang utama yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. 1. Albumin. Albumin merupakan protein plasma yang terbanyak, sekitar 55-60%, disintetis di hati, bermuatan negatif yang sangat kuat untuk mengikat molekul kecil agar dapat diedarkan melalui darah dan berperan untuk menjaga tekanan osmosis koloid darah. 2. Globulin. Globulin membentuk sekitar 35% protein plasma. Ada beberapa jenis globulin, yaitu alfa dan beta globulin, disintetis di hati, berfungsi sebagai molekul pembawa lipid, hormon, dan berbagai substrat lainnya. Gamma globulin, antibodi yang berfungsi dalam imunitas tubuh dan disintetis di jaringan limfoid. Yang ketiga, fibrinogen, membentuk sekitar 4% protein plasma, disintetis di hati, dan berfungsi pada mekanisme pembukuan darah. Plasma darah mengandung bahan organik antara lain glukosa, lemak, urea, asam urat, kreatin, kolesterol, dan asam amino. Garam mineral pada plasma darah antara lain natrium klorida, natrium bikarbonat, garam kalsium, fosfor magnesium, besi, dan juga sulfat. Plasma darah juga mengandung gas darah atau oksigen, karbon dioksida, nitrogen, enzim, antigen, dan hormon. Sel darah merah atau eritrosit memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan pada bagian sentralnya atau disebut bikonkav, berdiameter 7,65 meter dan dibungkus oleh membran sel dengan permeabilitas yang tinggi. Membran sel darah merah juga bersifat elastis sehingga memungkinkan sel dapat menembus kapiler atau pembuluh darah terkecil. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Jumlah sel darah merah pada laki-laki sehat sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel milimeter kubik darah, sedangkan pada wanita sehat sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel milimeter kubik darah. Eritrosit berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikat oksigen oleh hemoglobin. Pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis, terjadi di sumsum merah tulang dan diatur oleh hormon eritropoietin. Produksi eritrosit juga dipengaruhi oleh hormon kortison, hormon tiroid, dan hormon pertumbuhan. Sel darah putih atau leukosit memiliki inti sel tetapi tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna merah.
Leukosit dapat hidup berbulan-bulan dan dapat menembus pembuluh darah. Nah, leukosit diproduksi di sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening, serta memiliki fungsi sebagai garda terdepan sistem kekebalan tubuh yang bertanggung jawab dalam melawan infeksi yang menyerang tubuh, baik itu menghancurkan kuman penyakit dan zat asing, mengangkut lemak, dan menghasilkan histamin, serta melumpuhkan kuman penyakit di luar darah. Leukosit dibedakan menjadi dua macam berdasarkan karakteristik sitoplasmanya. Yang pertama yaitu granulosit. Nah, granulosit ini sitoplasmanya tidak memiliki granula. Granulosit memiliki bentuk-bentuk lain seperti basofil, eosinofil, dan neutrofil. Yang kedua ada agranulosit, yaitu sitoplasmanya tidak memiliki granula. Nah, dia memiliki dua bentuk yaitu limfosit dan monosit. Limfosit dibagi lagi menjadi limfosit B berfungsi sebagai memproduksi antibodi dan limfosit T yang berfungsi untuk memproduksi zat aktif yang membantu limfosit B untuk membunuh sel-sel asing. Yang kedua ada monosit. Sel darah ini merupakan sel terbesar dari darah dan jika kadar monosit berada di atas kadar normal memungkinkan mengalami gejala kondisi tertentu. Trombosit merupakan fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakariosit dan sangat besar dalam sumsum tulang. Berjumlah 150.000 sampai 400.000 butir sel kubik darah. Berbentuk tidak beraturan dengan ukuran setengah dari sel darah merah atau berdiameter 2 sampai 4 mm. Tidak berwarna dan mudah pecah jika tersentuh benda kasar. Trombosit merupakan struktur yang sangat aktif dalam darah berumur 5 sampai 9 hari. Trombosit berfungsi dalam hemostasis atau perhentian pendarahan, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembukuan darah. Jika pembuluh darah terpotong, trombosit pada sisi yang rusak akan melepaskan sorotin dan prostaglandin yang menyebabkan otot polos pembuluh darah berkontraksi atau mengerut, sehingga terjadi penyempitan ukuran lubang pembuluh darah yang akan mengurangi kehilangan darah. Trombosit akan membengkak menjadi lengket dan menempel pada serabut kolagen dinding pembuluh darah yang rusak untuk membentuk sumbat trombosit, sehingga dapat mengurangi pendarahan sampai proses pembukaan darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 macam yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Yang ketiga yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh halus yang terdapat di berbagai organ tubuh yang dindingnya berbentuk tipis dan pada pembuluh inilah pertukaran O2 dan CO2 terjadi. Jantung terletak di dalam rongga dada, tersembunyi sehingga tidak terlihat dari luar. Jantung sebagaimana setiap sistem atau alat di dalam tubuh merupakan perkembangan dan pertumbuhan dari sistem peredaran darah atau pembuluh darah. Rongga jantung ada 4, 2 rongga di sebelah kanan dan 2 rongga di sebelah kiri, atau bisa disebut 2 jantung bagian kanan dan 2 jantung bagian kiri. Sedangkan jantung kanan maupun kiri terdiri dari 2 buah rongga, yaitu serambi dan bilik. Serambi berfungsi menampung darah dari luar tubuh. Serambi kanan berisi darah kotor atau darah yang sudah dipakai. Sedangkan serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Jantung kiri dan kanan dipisah oleh sekat. Maka darah yang berada di bagian kiri jantung tidak tercampur dengan jantung yang berada di sebelah kanan. Bagian-bagian jantung terpenting adalah dinding jantung, 2 ruang atas yang disebut serambi jantung atau atrium, sebelah kanan dan kiri, 4 buah klep jantung. Adapun jenis peredaran darah terbagi menjadi peredaran darah sistemik, peredaran darah pulmonal. Ada 2 jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah dibentuk. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia serta fisiologis cairan tubuh. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2 seperti yang saya telah bilang tadi, yaitu terbuka dan juga tertutup. Nah, sistem peredaran darah terbuka adalah sistem yang beredar dengan memasuki jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Sistem ini umumnya terjadi pada sebagian invertebrata. Nah, yang kedua itu adalah sistem peredaran darah tertutup.
itu selalu terjadi di dalam pembuluh darah. Sistem ini terjadi pada semua vertebrata, terutama pada kita manusia. Dan ada organ yang mendukung atau melengkapi sistem peredaran darah tersebut. Yang pertama adalah jantung dan yang kedua adalah pembuluh darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Darah terdiri atas plasma dan sel darah yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Metabolisme yang tinggi akan terjadi apabila pemasukan sari makanan dan oksigen berlangsung secara konstan, serta tersedia sistem kapiler yang bertanggung jawab atas pertukaran gas dan pembuangan zat sisa secara cepat. Komponen penyusun sistem sirkulasi yaitu jantung, pembuluh darah, dan cairan tubuh. Jantung dan pembuluh darah merupakan komponen yang sangat penting untuk menjamin kelancaran aliran darah ke berbagai jaringan. Jantung berperan sebagai pemompa cairan yang bersirkulasi, sedangkan pembuluh darah berfungsi sebagai jalan aliran darah. Baik, saya Luli akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 mengenai materi kami. Pertanyaannya, di dalam makalah terdapat jumlah normal leukosit di dalam darah manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel darah. Jika kita kekurangan darah dinamakan leukopenia. Sedangkan apa nama suatu kondisi jika kita kelebihan darah? Dan apakah insiden tersebut bisa terjadi? Baik, izin menjawab. Iya, dapat. Jika kelebihan darah merah disebut polycythemia vera. Dapat menimbulkan komplikasi berupa penyumbatan pembuluh darah. Jika kelebihan darah putih dinamakan leukositosis. Hal ini dapat menandakan adanya infeksi akibat virus atau bakteri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Pemimpin. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Soalnya yaitu, jika eritrosit berlebihan, apa penyebabnya bagi tubuh dan faktor apa yang menyebabkan eritrosit bisa banyak daripada leukosit itu? Jawabannya adalah, dampak dari eritrosit berlebihan adalah komplikasi, yaitu berupa penyumbatan pembuluh darah seperti stroke, serangan jantung, dan emboli paru. Lebih banyaknya jumlah eritrosit umumnya disebabkan oleh kondisi medis yang mendasari hal itu terjadi, seperti dehidrasi, penyakit jantung bawaan, gagal jantung, dan lain-lain. Sistem peredaran darah manusia yang kaya akan oksigen dari paru-paru mengalir menuju serambi kiri melalui pembuluh yang disebut vena pulmonaris. Kemudian darah mengalir menuju bilik kiri, dan bilik kiri dipompa menuju jaringan organ atau pembuluh kapiler pada organ-organ setiap tubuh manusia. Kemudian darah dari pembuluh kapiler yang kaya akan karbon dioksida mengalir menuju serambi kanan melalui pembuluh yang disebut vena cava inferior. Kemudian mengalir menuju bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya karbon dioksida dialirkan menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Berikut memompah darah jantung dari bilik kiri. Darah mengalir menuju jaringan organ atau pembuluh kapiler. Kemudian pada serambi kanan dari serambi kanan. Kemudian pada bilik kanan dari bilik kanan, darah mengalir pada paru-paru. Dari paru-paru, darah yang kaya oksigen kembali lagi menuju serambi kiri. Sekian pembahasan materi kami. Kami minta maaf jika ada pembahasan yang kurang jelas atau yang salah kata. Kami tutup materi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Dah.